Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 16 Januari 2022. Pekan biasa kedua. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini diambil dari kitab Yesaya bab 62 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur bab 96 ayat 1 sampai dengan 10a. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 4 sampai dengan 11 dan Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mama, matamu memberi saya rasa aman. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seorang ibu rumah tangga, Madeline namanya, setiap kali anaknya pergi ke sekolah atau mau bepergian, ibu Madeline selalu menunggu di pintu rumah dan membukakan pintu pagar. Ibu Madeline mengikuti kepergian anaknya langkah demi langkah dengan tatapan matanya. Kalau sudah jauh dan belok masuk gerbang sekolah dan hilang dari pandangan, baru dia masuk kembali
ke dalam rumahnya. Apa arti mata seorang ibu yang menatap dan memandang anaknya? Mata seorang ibu berarti ada rasa pasti, rasa aman dan gembira karena ibu menyertai dekat dengan anaknya. Anak tidak perlu merasa takut dan cemas. Mata ibu dalam cerita itu berarti mengawasi anaknya supaya tetap berada di jalan yang lurus dan tidak menyimpang sampai ke tempat tujuan. Tapi survei membuktikan bahwa ada anak yang sangat takut dengan mata mamanya karena sorotan mata yang tajam melotot seperti mau menerkam anaknya. Injil hari ini menggambarkan peranan Bunda Maria. Maria melihat kesulitan tuan pesta. Maria mempunyai mata yang senantiasa berjaga dan mengawasi seperti ibu terhadap anaknya dalam cerita tadi. Tetapi pada Bunda Maria lebih dari itu. Dia tidak hanya mengawasi, memperhatikan, tetapi mengambil inisiatif. Dia menyiapkan manusia untuk bertemu dengan Yesus. Maria menyiapkan segala sesuatu untuk tindakan dan karya Yesus. Maria menyiapkan manusia agar mendapatkan suatu pengalaman yang mendalam dengan Yesus. Dan ini telah Maria buktikan pada pesta nikah di Kana. Usaha Bunda Maria adalah mempersatukan semua orang Kristen dengan Yesus. Saya pernah mengunjungi keluarga Ibu Medelin. Pada pagi hari, datanglah seorang anaknya untuk menyalaminya. Ibu Medelin berkata, "Pandanglah aku, sayang." Dan anak itu memandang wajah ibunya lalu berkata, "Mama, matamu memberi saya rasa aman." Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, anak itu melewati jalan berbahaya untuk pergi ke sekolah. Kita juga akan keluar dari rumah. Kita akan pergi ke tempat kerja, ke tengah masyarakat, dan ke tengah kesibukan harian kita. Tapi jangan takut. Bunda Maria akan selalu mengawasi kita. Ia mengawasi kita dengan matanya. Ia mengikuti setiap langkah hidup kita. Ia mengikuti setiap saat hidup kita, siang dan malam. Maria akan menuntun kita dengan matanya, akan menjaga dan membimbing kita sampai ke tujuan hidup kita. Saudara, duduklah dengan tenang. Tataplah ke depan. Anda akan melewati jalan sulit dan berbahaya. Dan Bunda Maria ada di sana. Dia akan melindungi Anda terhadap bahaya dan menuntun Anda
sampai ke tujuan hidup dengan selamat. Bersyukurlah kepadanya. Marilah berdoa. Ya Maria Bunda Allah, matamu memberi saya rasa aman. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.